Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus mushola, bapak-bapak, aku, nye, adik ulama, cadik pandai, para tokoh masyarakat, selanjutnya ibu-ibu pundokan duang di papih rumah Nanggadang, selanjutnya pemuda-pemudi, remaja-remaji, insyaallah semua kita yang hadir di rumah Allah pada malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita kepada Allah, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini, berkumpul kami di rumah-Mu ini ya Allah, dalam rangka mengharap dan menggapai rahmat-Mu ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Ya Allah, kalaupun kami berpisah nantinya kembali ke tempat kami masing-masing, jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang Kau jauhi dari azab-Mu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang berhadir rahimani wa rahimakumullah, kepada adik-adik kami, anak-anak kami yang mencatat agenda Ramadan, judul tausiah kita pada malam hari ini adalah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dulu pada masa Nabi Isa mempunyai seorang sahabat. Sahabat Nabi Isa ini adalah orang yang sangat cinta dengan dunia. Suatu ketika Nabi Isa melaksanakan perjalanan atau rihlah bersama sahabatnya ini. Di dalam perjalanan mereka mempunyai bekal 3 buah roti. Kemudian terasa perut lapar, dimakanlah roti dengan satu sahabatnya itu. Jadi 3 roti, 1 untuk Nabi Isa, 1 untuk sahabatnya, dan 1 lagi disisihkan dulu. Setelah Nabi Isa memakan roti ini, Nabi Isa pergi ke sungai atau kawatan air. Dan lama setelah itu dilihatnya roti yang diletakkannya di tempat sedia kala, tidak do nampak roti gitu. Bertanyalah Nabi Isa ke sahabatnya, kok ma roti tadi? Apa kata sahabatnya ini? Tidak tahu dong kemana bayinya. Dia pun tidak tahu roti itu tak kemana perginya. Nabi Isa sudah mulai curiga, masa roti ditinggalkan bersama sahabat roti tadi tidak boleh. Kemudian Nabi Isa melanjutkan perjalanan sampai di suatu tempat. Nabi Isa melihat onggokan kerikil. Karena Nabi Isa ini adalah orang yang dekat dengan Allah, apa yang diusapnya bisa menjadi sesuatu yang diijabah oleh Allah. Diusapnya orang yang sakit kok bisa hilang. Diusapnya orang yang mati kok bisa hidup dia. Itu Nabi Isa ya. Nah, termasuk diusapnya ada onggokan kerikil kok berubah menjadi amin. Nah, kalau ada lah model itu orang ini kok payah orang nggak dia amin gitu. Nah, murah amin ya. Nah, kemudian tak lama setelah itu Nabi Isa membagi onggokan emas tersebut menjadi 3 bagian. Jadi kalau ameh buat nasa diko ke buah dibagilah 3 cik, 2, 3. Nah, 1 untuk Nabi Isa, 1 untuk sahabatnya, 1 disisihkan. Lalu bertanyalah sahabat Nabi Isa ini,
Untuk sia di sisi yang cieko, dah untuk sia yang lah mau makan roti tadi. Nabi Isa serius kan bu? Tapi sahabatnya tadi baru terbuka, jujur kalau yang lah mau makan roti inyo. Ambo yang lah makan roti itu tadi. Supaya itu, supaya pertama tapi ameh, yang kedua memang inyo yang makan. Kemudian karena seperti itu keadaan sahabatnya, lalu Nabi Isa memutuskan untuk berpisah dengan sahabatnya. Ialah bola meko, awak jalan surang-surang sila kini lagi. Kemudian tak lama setelah itu dalam perjalanan, karena yang dibawa ini emas, amin dibawa apalagi zaman kini lah bu. Takui awak diri dengan orang awak. Kan banyak kejadian tuh tukang amin yang ditembak orang bagai. Mombok piti sekian banyak. Lalu sahabat ini membawa emas yang begitu banyak. Tiba-tiba dalam perjalanan adalah 2 orang perampok atau penyamun. Perampok itu merampok sahabat Nabi Isa dan meminta apa yang dimiliki oleh sahabat Nabi Isa ini. Yang dimilikinya kan amin. Lalu terjadi transaksi. Kalau tidak namu engkau magiakan dan tembak atau dibunuh dan lain sebagainya. Tapi apa kata sahabat Nabi Isa ini? Mau saya memberikan, tapi syaratnya kita bagi 3 saja. Biar aman kita dibagi 3. Jadi tadi itu kan yang 3 buat meh tu. Ada penyamun berorang akan dapat sebuah surang jadinya tu. Dapat sebuah surang, kemudian mereka melakukan perjalanan. Sampailah mereka di suatu tempat atau ibaratkan seperti pasar. Pari lita kadipo ame ke dalam pasar tu, tukang rampok banyak dalam pasar tu, copet banyak, maliang banyak dalam pasar tu. Akhirnya malasi lah nyawa tigo. Tiba-tiba dapat jatahlah salah seorang perampok untuk melanjut ke dalam pasar membeli roti atau membeli nasi bungkus lah. Keinginan bagi perampok yang membeli roti ke dalam pasar ini ada lo ni buruaknya. Bakon dak untuk dense dekat tiku ameh tuan. Tiku buah ameh tu apa bagusnya untuk saya saja. Jadi caranya lain dibandingnya makanan sudah tu diracunnya makanan tu. Bandingnya untuk meracun makanan supaya berdua orang sahabat yang tinggal di luar pasar ko bisa mati dan inyo bisa menguasai ameh atau harato tadi. Kemudian lah di Bali lah racun manci bagai, tapi di Bali lo nasi bungkui ke bu. Sudah tu diserang ke dalam nasi itu atau dalam roti, sudah tu pulang keluar. Tapi harus perlu diingat bahwa 2 orang sahabat yang menjaga ameh di luar ko, inyo ingin puluh yang membeli ameh ko mati. Yang membeli roti tadi mati. Supaya ameh ko bisa dibagi 2 sebekon kan agak kurang ya do, tambah banyak ameh ya do. Dalam keadaan seperti itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Rupanya keluar orang yang membeli roti tadi sudah tu tiba-tiba di muka sahabat yang berdua ko dilangkangi mati. Awak dalam keadaan parik lita, parik kosong, ingin makan, nampak nasi terletak. Ya bu, ala dipumpuh lah makan nasi tadi itu. Kiranya ada terjadi mati pula keduanya. Lalu, baku mati keduanya yang dimakannya racun lain. Jadi yang tinggal tu ale ameh tinggal ale. Orang berdua ko lah mati keduanya bahkan ketiganya. Lalu dan lama setelah itu Nabi Isa pun melewati tempat itu dan dilihatnya orang itu sudah meninggal. Ternyata apa kata Nabi Isa? Inilah bentuk orang yang cinta dengan dunia dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa pelajaran yang bisa kita tarik dari kisah ini? Pertama, bahwa di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, Allah senantiasa menyuruh kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Bahkan sifat syukur itu Bapak Ibu bukan hanya sifat hamba saja, tapi adalah sifat Allah yang dilekatkan kepada hamba. Dalam Al-Quran Allah sering mengatakan innallaha ghafurun syakur.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Syakur, membalas kebaikan hamba yang bersyukur kepada Allah. Itu syakur. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang kalimat syukur. Setidaknya ada 75 kata dalam Al-Quran yang menyuruh dan menjelaskan tentang kepada kita bagaimana menjadi hamba yang bersyukur. Di antaranya adalah ayat yang sering kita dengar Bapak Ibu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Tambahan nikmat itu ada dua macamnya. Pertama, tambahan secara kualitas. Yang kedua, tambahan secara kuantitas. Tambahan secara kualitas, disyukuri apa yang ada dalam hidup ini Bapak Ibu, hati menjadi tenang, perasaan menjadi sejuk. Nah, tapi dari bertambah nikmat dari satu ke dua ke tiga ke empat. Dulu meminta kepada Allah, ya Allah, kalau berzaki aku menggali besok aku akan balik sepeda. Ya Bu, alhamdulillah sepeda terbalik. Nah, kemudian ada dulu keinginan, ya Allah, kalau besok aku berzaki aku akan balik Honda. Ada rezeki di balik Honda. Ada dulu keinginan di hari paujan tawi saya nak foto. Alhamdulillah selalu bersyukur kepada Allah dengan apa yang ada terbalik tu. Itu tambahan nikmat secara kuantitas. Bapak-bapak yang punya seorang istri, disyukuri seorang istri itu. Ya Bu, anda ditambah Allah Bu. Setidaknya kebahagiaan rumah tangga akan dilebihkan oleh Allah. Ya Bu, jadi bukit celo Bu itu suasana apa itu loh. Nah, jadi kalau bersyukur kita dengan apa yang kita miliki, maka insya Allah rumah tangga bahagia. Hari ini banyak kita lihat Bapak Ibu kasus pembunuhan, kasus perceraian, kasus perselingkuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Allah menyuruh kita di dalam Al-Quran untuk selalu menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu mengkufuri nikmat yang aku berikan, apa kata Allah di ujung ayat? Inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Allah tidak mengatakan Bapak Ibu, kalau kamu bersyukur aku tambah, kalau kamu kufur aku kurangi. Nah itu Bu, buktinya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Awak sama-sama menggali, awak leh rajin sholat, bahkan sholat berjamaah tapi ada kawan aku sama menggali ya Wak. Dah sumayang indah, puasa tak satu, tapi rezekinya lancar tadi. Inilah yang disebut oleh Allah dan hadis Rasulullah SAW, istijraj namanya. Jadi semakin banyak nikmat diberikan, tapi semakin jauh dari Allah, ini namanya istijraj. Maka bermohon kita kepada Allah, jangan menjadi hamba yang istijraj. Dia rezeki, dia nikmat, tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, di samping syukur itu sifat Allah, juga sifat para nabi dan rasul. Di awal surah Bani Israel atau surat yang ke-17, apa kata Allah? Zurriyata man hamalna ma'anuh innahu kana abdan syakura. Nah, Nuh itu Bapak Ibu gelarnya adalah abadan syakura. Di antara 5 orang Rasul ulul azmi yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, wa iz akhazna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Di antara 5 Rasul ulul azmi, salah satunya adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kata Allah adalah hamba yang paling banyak bersyukur kepada Allah. Jadi di saat kita bersyukur kepada Allah, pada hakikatnya kita sudah meniru, mencontoh, meneladani syukur para nabi dan rasul. Yang ketiga Bapak Ibu, syukur merupakan bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa kita lihat dan perhatikan daripada ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bu, Nabi Muhammad melaksanakan sholat malam itu sampai bangkak tumi beliau. Ibu tidak tumi sebangkak tu ya.
Dah, ia letih-letih ke bengkak Ustaz. Dah, tapi bukan sholat. Dah, sampai hatta tatafattara qadamah, sampai bengkak dua tumit Nabi. Lalu istri tersayang, bebek tercinta bertanya, lima tasnamu ya Rasulullah, bako modiku mana kau beribadah wahai Rasulullah? Wa qad ghafara lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang berlalu dan dosamu yang akan datang kalau ada? Lalu jaminan ampunan dosa dari Allah. Apa jawaban Nabi ketika itu Bapak Ibu? Afala akunu abdan syakura. Apakah saya ini tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Itu Nabi itu Bu. Baras sholat Nabi malam Bu, 1 rakaat bisa 3 surah dibaca oleh Nabi. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, dan surah An-Nisa. Imamah di siko, lah Bu. Nah, tagang-tagang itu ya sudah tuh Bu. Nah, kalau itu dibacanya di Ustaz Iqbal atau Ustaz Zadri. Nah, tapi Nabi makia keringanan kepada para imam. Siapa yang jadi imam maka hendak meringankan bacaan sholat. Karena barangkali di belakang kita yang jadi imam atau yang disebut dengan makmum, ada orang yang sedang sakit, ada orang yang lah tua. Itu makanya imam di muka tak boleh panjang-panjang baca ayat. Nah, tapi bukan berarti tak boleh satu juz semalam dah boleh, tapi harus ada kesepakatan dulu. Nah, tiba-tiba saja di muka biko tu imam langsung saja membaca 1 juz 1 rakaat kan. Sudah tu sudah duduk seorang, sudah tu seorang kedua cik-cik dikasih imam sudah boleh. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi memaknai syukur bukan hanya sifat hamba tapi sifat Nabi dan bahkan sifat Allah. Sudah itu apa manfaat syukur dalam kehidupan Bapak Ibu? Ternyata dalam hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa syukur ini Bapak Ibu merupakan bagian keistimewaan kepada kita sebagai hamba Allah. Apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laisa zaka li ahadin illa lil mu'min. Menakjubkan iman orang yang sangat menakjubkan iman orang yang beriman. Karena seluruh urusan orang beriman itu adalah baik dan tak akan didapati urusan yang baik ini melainkan hanya orang beriman. Apa urusan yang baik itu? In asobat husarwa syakora. Kalau dia nikmatnya bersyukur, fakana khairallah, itulah yang terbaik untuk orang beriman. Wa in asobat hudarra sabara. Kalau dia ujian, musibah, lahir dalam dirinya sifat sabar. Makanya Bapak Ibu ketika dapat nikmat bersyukurlah. Kalau lah bersyukur awak tidak do menjadi beban ketika akhir kehidupan awak dan bahkan di akhirat. Kalau mendapat musibah bersabarlah, karena ada janji Allah dalam Al-Quran Bapak Ibu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan bagi orang yang sabar itu nak dobatih ya Bapak Ibu. Makanya sabar itu sebenarnya nak dobatih ya. Tapi kalau dicaci orang siang hari bulan Ramadan ada puasa ini kuat, tapi awas sudah maghrib itu nak dobatih sabar. Padahal pahalu sabar pun tak do batihnya kata Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu istimewa. Bahkan dalam surat Al-Baqarah, wa basyiris sabirin, bagi kabar berita gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Maka oleh karena itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengajak kita agar mencapai kesuksesan dalam hidup ini dengan iman yang sangat menakjubkan di sisi Allah. Pertama syaratnya bersyukur, yang kedua syaratnya bersabar, dan awak nak akan lapih dari gol. Seberapapun susahnya hidup ini Bapak Ibu, yakinlah akhir kehidupan awak sama-sama mati. Seberapapun hebatnya seseorang dalam kehidupan di dunia ini, yakinlah makin hebat orang di dunia itu Bapak Ibu, makin kayunya di dunia itu, makin banyak pertanggungjawabannya di akhirat. Ya Bu. Makanya jarak orang miskin dengan orang kaya itu pada besok Bu lebih kurang 500 tahun perjalanan. Itu jarak orang miskin dengan orang kaya so. Dah, alhamdulillah ketika ibu di dunia pas bulan Ramadan, kebaikan bulan Ramadan bisa laksanakan. Contohnya seperti yang disampaikan di Ustaz Zadri tadi, kok naik sempat awak baik ke pasar bawah Bu. Bali yo lah bisa enggak 3 jam Bu.
Ya bu, tiga sikit lah. Nah, tinggal di surau pun gak sesikit. Nah, sudah tuh tinggal di rumah gak sesikit. Nah, sudah tuh agialah kanak yatim atau orang sakit rumah wak umpamanya. Insya Allah setiap orang yang memakan, yang orang puasa yang memakan apa yang bau tersebut, apa kata Nabi? Man fattara shaiman, orang yang memberikan orang lain menu buka puasa, makanya akan dapat pahala sebagaimana yang didapat di orang berpuasa itu. Ya bu. Nah, jadi makin banyak orang bersedekah makin bagus. Jalan kota infak celengan umpamanya biasa di 2 bulan Ramadan 2.000 nya. Akhirnya bayar dah 20.000. 20.000 je minta yo tiket karena di rumah. Aduh tiket dah mah pek surau kan. Tak beradu dah kapal perlu neng kadang minta bu. Dah. Kapal perlu neng sirah tu masuk ke dalam celengan. Dah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, supaya nilai-nilai Ramadan dapat diawak. Dan beruntung awak Bapak Ibu, syukur awak yang paling mendalam di antara sekian banyak hamba Allah, awak di antaranya yang dikabulkan doa oleh Allah. Doa awak kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Awak ingin disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Kinilah sampai dalam bulan Ramadan. Kemungkinkah awak ke tarawih sampai 10 hari saya? Tentu tak boleh ingin awak mendetu boyo. Kapan perlu panuan sampai habis. Dah. Jangan sampai 5 hari saya tarawih ke surau sudah tu kemana mencari baju rayu rugi ya bu. Bapak-bapak umpamanya jangan nasi duduk di lampau saya tarawih saya lupa membaca Quran. Banyak mendetu bapak ibu. Tapi di siku tak ada di mana dosanya. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi mengatakan Jibril berdoa kepada Allah, buat dan liman adraka Ramadan pada yufarlah. Celakalah orang yang kalau labaswo nyuju bulan Ramadan tapi dosonya tidak diampuni di Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang celaka ya Bapak Ibu, orang kam min shaimin laisa lahu min syamihi illa al-ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tak ada didampingi dari ibadah puasa no, hanya melainkan lapar dan dahaga saja. Maka Bapak Ibu syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Pertama adalah keyakinan, tekad, azam dalam diri awak akan betul-betul melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang kedua, Allah masih berikan kepada kita kesempatan hidup di dunia ini. Tandanya Allah menginginkan yang terbaik untuk kita. Apa doa Nabi? Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, kalau masih engkau berikan kepada yang hidup, berarti hidup itu untuk menambah-nambah kebaikan. Jangan sampai umur bertambah keburukan makin bertambah pula Bapak Ibu. Umur bertambah jatah hidup kurang tapi kemaksiatan makin merajalela. Jangan sampai. Yang saya inginkan maksiat terminimalisir, terbendung, apalagi di dalam bulan Ramadan. Sehingga di luar bulan Ramadan kok lah jauh perbuatan maksiat dalam hidup awak. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah, dijaga dari azab Allah. Sebab di antara hamba yang dijaga oleh Allah siapa? Ma yaf'alullah bi azabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menurunkan azabnya kepadamu, kata Allah, selama kamu beriman kepada Allah dan selama kamu bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Ustaz, menjelang bulan puasa petang banyak musibah terjadi. Musibah itu belum tentu azab Bapak Ibu. Karena musibah bagi orang beriman adalah untuk menaikkan elektabilitas maksud ini dah Bu. Untuk menaikkan ratingnya sebagai hamba Allah. Sabar taknya dengan musibah yang diberikan oleh Allah. Awak tak puasa niat nak melaksanakan tarawih panua tapi diuji oleh Allah dengan banjir. Akan banyak petang tu Bu. Di Padang, di pesisir selatan banjir bandang, termasuk di Kampung Angkos Solok Selatan Bapak Ibu terjadi pula longsor bagai banjir bagai. Banyak kejadian seperti itu. Yakinlah Allah ingin menaikkan derajat hambanya di sisi Allah, bukan azab. Jadi selama awak bersyukur kepada Allah, Allah ingin menaikkan awak derajat awak di sisinya menjadi hamba yang bersyukur dan bertakwa kepadanya. Demikian, perbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.